Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Elbinaina dengan NIM 3125101773. Saya adalah mahasiswa yang saat ini menempuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan video ujian akhir semester dengan judul Tingginya Penggunaan Internet di Indonesia dan Tantangan Literasi Digital. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Demikian pengenalan diri saya, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan materi. Di era digital saat ini, internet dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga pendidikan. Namun tingginya penggunaan media digital tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Melalui video ini, saya akan bahas tentang literasi digital di era media, mulai dari kondisi penggunaan internet di Indonesia, tantangan yang dihadapi, hingga pentingnya literasi digital bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menjadi pengguna media digital yang cerdas dan bijak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Internet kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga pendidikan. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 229 juta orang atau lebih dari 80% total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah terhubung dengan dunia digital. Namun peningkatan jumlah penggunaan internet tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas pemanfaatannya. Artinya, meskipun masyarakat semakin aktif menggunakan internet, tidak semua pengguna memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Meskipun tingkat penetrasi internet di Indonesia tergolong tinggi, kesenjangan akses antar wilayah masih menjadi permasalahan yang signifikan. Pulau Jawa masih mendominasi penggunaan internet nasional, sementara wilayah lain seperti Maluku dan Papua memiliki tingkat akses yang jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan digital di Indonesia belum sepenuhnya merata. Selain kesenjangan wilayah, perbedaan penggunaan internet juga terlihat dari aspek usia. Penggunaan internet didominasi oleh generasi muda dan usia produktif, khususnya generasi Z dan milenial. Sementara itu, generasi yang lebih tua masih memiliki tingkat penggunaan yang lebih rendah. Meskipun perlahan terus meningkat, kondisi ini menegaskan bahwa tantangan digital tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga pada literasi digital lintas generasi. Dilihat dari sisi profesi, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok pekerja dan wirausaha, diikuti oleh ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pelajar. Internet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga aktivitas sosial. Dari segi konten media sosial, masih menjadi jenis konten yang paling banyak diakses. Selain itu, konten hiburan, berita, dan pendidikan juga cukup dominan. Tingginya akses terhadap konten pendidikan menunjukkan bahwa internet memiliki potensi besar sebagai sumber belajar, baik secara formal maupun informal. Tingginya intensitas penggunaan internet dan media sosial tidak selalu mencerminkan kedewasaan pengguna dalam bermedia digital. Berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, penipuan, daring, kecanduan internet, serta pelanggaran privasi masih sering terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai literasi digital menjadi penting, terutama bagi generasi muda sebagai pengguna internet paling aktif. Secara etimologis, literasi diartikan sebagai kemampuan baca dan menulis. Namun, seiring perkembangan zaman, literasi berkembang menjadi berbagai bentuk, seperti literasi media, literasi informasi, hingga literasi digital. Livingstone menjelaskan bahwa literasi media mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam berbagai konteks. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi. Media baru atau new media tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga perubahan sosial yang menyertainya. Film menyatakan bahwa media baru memiliki 3 karakter utama, yaitu digitalisasi,
dan konvergensi interaktivitas, serta jaringan atau networking. Kompleksitas media baru ini menuntut kemampuan literasi yang lebih luas. Potter menegaskan bahwa literasi media bersifat multidimensional dan merupakan proses berkelanjutan, bukan keterampilan yang bersifat instan. Istilah literasi digital pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster, yang mendefinisikannya sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Dalam perkembangannya, literasi digital dipahami sebagai praktik komunikasi dan sosial yang melibatkan aspek budaya, etika, dan tanggung jawab. Berdasarkan teori dan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tingginya intensitas pengguna media digital belum diiringi dengan kemampuan literasi yang memadai, terutama dalam menyaring dan memverifikasi informasi. Pertumbuhan media digital yang sangat pesat menyebabkan informasi dalam skala global. Potter menggambarkan bahwa masyarakat saat ini dibanjiri oleh berbagai konten, mulai dari film, buku, televisi, hingga video di media sosial. Namun berbagai survei internasional menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini menegaskan bahwa tantangan literasi di era digital tidak hanya berasal dari teknologi, tetapi juga dari kesiapan manusia sebagai pengguna media. Berbagai upaya literasi digital telah dilakukan, seperti kampanye anti-hoaks dan edukasi keamanan internet. Namun, gerakan tersebut masih cenderung sporadis dan belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya literasi digital yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal, serta peran aktif keluarga dalam membimbing penggunaan media digital oleh generasi muda menjadi langkah yang sangat penting. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penggunaan internet dan media digital di Indonesia berlangsung sangat pesat. Namun, perkembangan tersebut belum diimbangi dengan tingkat literasi digital yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan budaya digital. Sebagai penutup, literasi digital merupakan kebutuhan mendesak di era media baru. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tapi juga mencakup sikap kritis, etika, dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan media digital. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui pendidikan keluarga dan masyarakat, agar tercipta masyarakat digital yang cerdas, bijak, dan berdaya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.